Selamat siang, hari ini hari Selasa 24 Oktober 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS Auto Backup 3000 watt. Ini pesanan dari Bapak Riju Widodo di Pleret, Bantul. Oke, untuk tampilan depan seperti ini ya. Ada indikator input PLN, kemudian indikator input PLTS, lalu ada wattmeter dan baterai capacity. Di wattmeter ini ada beberapa informasi. Yang paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan output, di bawahnya beban, bawahnya lagi suhu. Di sebelah kanan warna merah paling atas itu arus, di bawahnya timer, bawah lagi power factor atau total konsumsi daya. Oke, di sini ada baterai capacity menunjukkan kapasitas baterai kita. Lalu di bawah sini ada selector switch. Ini untuk memilih mode ya. Mau mode PLTS seperti ini misalnya. Untuk PLTS nanti outputnya PLTS dan PLN. Ini nanti outputnya akan PLN. Seperti itu ya. Ini indikator PLN sudah menyala, PLTS sudah menyala, artinya inverter on dan sudah ada input dari PLN. Nah, kita coba ya. Untuk saat ini posisinya PLN. Nah, ini outputnya PLN ditandai dengan tegangan PLN 223 volt ya. Kita switch ke PLTS. Nah, itu tegangan PLTS lebih tinggi, sekitar 225 volt. Kita bisa cek juga di dalam sini kalau mode PLTS seperti ini ya. Di sini indikatornya padam, kalau mode PLN indikatornya menyala seperti ini. Oke. Dan kita ini saat ini sudah di switch ke auto. Untuk auto prioritasnya adalah PLTS, artinya saat ini outputnya PLTS. Oke, kita lihat di dalam dulu. Di paling bawah dulu ya. Paling bawah ini ada input, ada terminal ya. Paling kiri ada dua terminal, input dan output. Input ini yang dihubungkan dengan listrik PLN 230 volt AC. Lalu output adalah yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Lalu di sebelahnya ada baterai, input dari baterai menggunakan sistem 48 volt, pemasangan tidak boleh terbalik, plus atau positif di kiri, negatif atau minus di kanan. Begitu juga dengan panel surya ya. Ini input panel surya di sebelah kanannya, pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 48 volt DC. Dan di atasnya ini ada beberapa MCB. Dari paling kiri dulu. Paling kiri ada VA protector atau proteksi arus dan tegangan. Jadi nanti apabila ada arus lebih atau kurang, maksud saya tegangan ya, tegangannya over atau under, jadi di bawah nanti batasnya kami batasi 250 volt untuk overnya dan 180 volt untuk undernya. Jadi di bawah 180 volt atau di atas 250 volt maka akan dimatikan outputnya. Begitu juga apabila nanti overload atau over beban ya, arusnya naik di atas 15 ampere nanti akan dimatikan. Dan untuk ini di setting untuk 32 watt ya, 15 ampere kurang lebih. Dan di sampingnya ada MCB untuk output. Ini MCB baterai untuk inverter di sana. Jadi nanti untuk menyalakan inverter ini sumber dari baterai ke inverter ini MCB-nya. Lalu ini ada MCB Softstar. Nanti kami kasih keterangan ya, ini belum dipasang keterangannya, nanti kami kasih keterangannya. MCB Softstar. Lalu ini ada MCB baterai lagi. Untuk MCB baterai yang kanan ini adalah MPPT, untuk sumber ke MPPT. Lalu ini ada MCB untuk PP dari panel surya, dan ini arrestor DC untuk panel suryanya. Oke. Nah, untuk menyalakan inverternya nanti kita matikan dulu ya. Ini posisinya sudah on, inverter sudah menyala. Nah, itu ada indikator merah di atas, itu artinya inverter menyala ya. Kalau kita lihat di sini ada indikator warna hijau, ini ada dua, yang satu mati, yang sebelah kanan. Kalau yang kanan mati itu artinya inverter on, kalau standby nanti yang sebelah kanan hidup. Seperti ini ya. Nah, ini duanya nyala, indikator merah yang atas mati artinya inverter off atau standby, belum on, belum siap digunakan. Oke, kita coba matikan dulu.
Kita ulangi menyalakannya. Untuk video ini nanti kita tes fungsi saja ya, tes fungsi dulu. Jadi ini belum ada beban di outputnya. Nanti kita lanjut ke tes load atau tes beban di video berikutnya. Oke, pertama kali untuk menyalakan adalah soft start dulu. Nah, soft start dinyalakan kurang lebih 3-5 detik saja, lalu disusul dengan MCB baterai yang sebelah kiri untuk inverter ya. Soft start MCB baterai kiri, lalu berikutnya boleh ini MCB baterai ini. Oke, untuk khusus untuk PV ya, untuk PV ini harus berurutan ya, baterai dulu dinyalakan baru PV nya, atau kalau mematikan sebaliknya, ini dulu baru ini. Jadi kalau mau menyalakan MPPT seperti ini, lalu ini dinaikkan untuk charging. Kalau mau dimatikan, chargingnya dimatikan dulu dari panel surya, baru MPPT nya yang dimatikan seperti itu. Ya, untuk menyalakan inverter pertama soft start dulu, kita naikkan 3-5 detik saja cukup. Sebentar, ini tujuannya untuk menghindari terpicunya sistem proteksi pada baterai. Kalau sudah kita naikkan MCB baterai yang sebelah kiri ini, MCB baterai sudah naik, kita turunkan lagi MCB soft startnya. Nah, MCB soft start hanya digunakan pertama kali saja saat menyalakan pertama kali, selebihnya tidak perlu ya. Ini digunakan untuk menghindari terpicunya sistem proteksi di baterai, di BMS baterai. Oke, kalau sudah on seperti ini, CB baterai sudah naik, kita lihat inverternya sudah menyala belum. Ini sudah on ya, indikator LED warna merah di atas sudah on. Nah, indikator hijau yang sebelah kanan sudah mati. Artinya ini sudah siap inverternya, baru MCB output kita naikkan seperti ini ya. Nah, saat ini boleh dimasukkan input dari PLN. Oke, kalau untuk MPPT ini saya ulang ya, MPPT baterainya dulu naik. Kalau sudah naik, kita lihat ini sudah on belum. Nah, kita sudah on, ini nanti muncul tegangan baterainya. Nah, ini tegangan baterai sudah muncul, baru MCB PV dinaikkan seperti ini. Nah, nanti tinggal dilihat sudah charging atau belum, gitu ya. Ini MPPT juga sudah normal ya, nyala normal, tidak ada masalah. Kita matikan dulu MPPT nya. Oke, untuk sistem auto backup ini fiturnya adalah apabila nanti baterai berkurang kapasitasnya di bawah 50% atau kurang lebih di tegangan 48 volt, maka inverter akan dimatikan. Mohon maaf, output akan berpindah ke PLN. Jadi untuk sistem ini auto ya, mode auto seperti ini prioritasnya adalah PLTS. Jadi outputnya terus menerus menggunakan PLTS sampai nanti baterainya kapasitasnya berkurang di bawah 50% atau di tegangan 48 volt, maka output akan berpindah menggunakan PLN. Nah, inverter tetap standby menyala. Nanti apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka otomatis membackup ya. Nah, ketika baterai terkuras lagi di bawah 45 volt atau 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan dari situ. Nah, ditunggu sampai nanti baterai sudah charging lagi. Nah, ini tujuannya agar baterai tidak terkuras habis sampai 0 ya. Nanti ketika baterai sudah charging di atas 40% atau kurang lebih di tegangan 47 volt, nanti inverter akan dinyalakan lagi, tapi output masih menggunakan PLN. Ketika baterai charging terus sampai 80%, di atas 80% atau tegangan 50 volt, maka inverter output akan berpindah dengan PLTS lagi, PLN yang standby seperti itu. Oke, kita coba ya. Saat ini tegangan output 50 volt, kapasitasnya di 76% ya. Ini tegangan 50 volt kurang lebih 76%. Kita switch ke PLN dulu. Nah, ini PLN ya, 200. Tegangan PLTS lebih tinggi dari PLN ya. Kita
ingat-ingat dulu untuk tandanya perbedaan antara PLN dan PLTS. Ini PLN dan ini PLTS. Oke, kita switch ke auto lagi. Sudah auto. Nah, kita coba turunkan kapasitas baterai kita di bawah 50% ya. Oke. Sekarang 54% ya, 50% ya. Kurang lebih ya, di bawah tegangan 48 volt. Nah, otomatis berpindah ke PLN ya. Pindah ke PLN seperti ini, tetapi PLTS tetap standby. Apabila waktu listrik PLN padam, maka PLTS langsung membackup. Kita coba kita matikan listrik dari PLN. Listrik PLN padam, otomatis output langsung berpindah ke PLTS seperti ini ya. Artinya ini normal. Nah, kondisi ini tentu baterai akan berkurang kapasitasnya karena terpakai ya. Di bawah 30% dari kapasitasnya atau di tegangan 45 volt, maka akan dimatikan PLTS. Kita coba turunkan. Seperti ini, tegangan 44,8, 29%, PLTS mati, output juga mati ya. Seperti itu. Nanti ketika baterai terisi di atas, kita asumsikan PLN belum padam, masih padam ya, listrik PLN masih padam. Baterai terisi di atas 40%, itu tegangannya kurang lebih 47 volt. Kita coba. Nah, PLTS akan menyala kembali. Kita tunggu sebentar. Output tentu di backup oleh PLTS seperti ini. Nah, ketika listrik PLN menyala, kita nyalakan dulu. Nah, otomatis output akan berpindah ke PLN lagi karena kapasitas baterai kita masih di bawah 80%. Kita naikkan sampai 80%. Di atas 80% ya, kurang lebih di atas 50 volt, itu kurang lebih 80%, maka akan berpindah ke PLTS lagi seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau mode PLTS seperti ini, artinya output terus menerus menggunakan PLTS. PLN hanya backup jika tiba-tiba baterai habis. Kemudian kalau PLN sebaliknya, jadi outputnya PLN terus, PLTS yang menjadi backup. Oke, seperti itu. Untuk tes secara fungsi ini sudah normal ya. Semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Nanti kita lanjut ke video berikutnya untuk tes load atau tes beban. Kita tes sampai beban maksimalnya. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.